Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Afrianto Khairul Amri, nama BP 1911 Solima 1011 dari kelas 3 PJJ. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas mengenai Project Citizen yang merupakan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan bersama Ibu Frista. Baiklah, kita mulai dari mengenai Project Citizen itu sendiri. Dari mana dan apa itu Project Citizen? Model Project Citizen ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center for Civil Education dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Menurut Budiman Shah, saya mengutip dari jurnal beliau, Project Citizen adalah suatu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Kemudian, apa tujuan dari Project Citizen? Program Project Citizen mendorong para siswa atau mahasiswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan suatu persoalan di sekolah atau di masyarakat, dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, tujuan Project Citizen adalah memotivasi dan memberdayakan para siswa atau mahasiswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah ataupun di masyarakat tempat mereka tinggal atau berinteraksi. Kemudian, dasar pemikiran dan tujuan Project Citizen. Dasar pemikiran Project Citizen terletak pada suatu kerangka yang terdiri atas 5 bagian tentang gagasan pendidikan dan politik. Yang pertama, demokrasi memerlukan pemerintah sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif dan berpengetahuan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Hal ini merupakan pendapat dari Branson 1999. Yang kedua, para siswa atau mahasiswa harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya, yaitu dengan menyandang kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan efektif. Pendapat dari Branson 1999. Kemudian, karena para siswa tersebut menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka banyak mendapatkan kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam inti demokrasi, seperti hal-hal yang meliputi hak individu dan kepentingan bersama, peraturan yang disepakati kelompok mayoritas dan hak kaum minoritas, dan kebebasan serta persamaan. Pendapat dari Branson tahun 1999. Yang keempat, Project Citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja pra-dini atau berusia sekitar 10-15 tahun. Tetapi program tersebut juga digunakan oleh older adolescents, anak remaja yang menginjak dewasa di beberapa sekolah. Next, yang kelima adalah Project Citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan sebagai anggota yang berharga dari komunitasnya yang bernilai, yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan dalam masalah-masalah kebijakan publik. Branson. Kemudian adalah substansi dan metode dalam Project Citizen. Project Citizen yang diadaptasikan di Indonesia memiliki karakteristik substantif dan psikopedagogis sebagai berikut. Pendapat dari Bapak Budiman Shah tahun 2009. Yang pertama, bergerak dalam konteks substantif dan sosial kultural kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang cerdas,
partisipatif, dan bertanggung jawab yang secara kulikuler dan pedagogis merupakan misi utama pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang substansi atau metode yang kedua, menerapkan model portfolio based learning atau model pembelajaran berbasis portofolio dan portfolio assessment atau penilaian berbasis portofolio yang dirancang dalam desain pembelajaran yang memadukan secara sinergis model-model yang pertama, pemecahan masalah, penelitian sosial, perlibatan sosial, belajar bersama, simulasi dengan pendapat, dialog mendalam dan berpikir kritis, klarifikasi nilai, serta pembelajaran demokratif. Kemudian yang ketiga, kerangka operasional pedagogis dasar yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi memecahkan masalah dengan langkah-langkah mengidentifikasi masalah, pemilihan masalah, pengumpulan data, pembuatan portofolio, showcase, refleksi, dan hal lain. Yang selanjutnya, kerangka dasar Project Citizen. Menurut Budiman Syahsuna 2009, sebagai warga negara Indonesia, para siswa mempunyai hak untuk mengemukakan pemikirannya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di daerahnya, permasalahan nasional bahkan internasional. Para siswa juga berhak mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah dalam membuat keputusan, kebijakan, dan peraturan. Agar dapat berpartisipasi secara efektif, setiap warga negara perlu mengetahui tingkat dan lembaga pemerintahan manakah yang bertanggung jawab untuk mengubah, menyelenggarakan, dan mengembangkan kebijakan publik tertentu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran Project Citizen. Menurut Budiman Syah 2009 menetapkan 5 langkah pembelajaran Project Citizen sebagai berikut. Yang pertama, perlu untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, mempresentasikan atau menyajikan portofolio. Yang keenam, merefleksikan pengalaman belajar atau langkah evaluasi. Kemudian kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Project Citizen. Adapun kelebihan model pembelajaran Project Citizen adalah dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah kerjakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, membantu guru mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Yang menjadikan kekurangan dari Project Citizen adalah membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, analisis terhadap pembelajaran Project Citizen masih relatif baru, sehingga masih banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang belum mengetahui dan memahaminya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan telah kita simak penjelasan dari saya mengenai Project Citizen. Terlebih dan terkurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.